Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Bonjol, sebuah kampung di Sumatera Barat. Dia adalah anak dari pasangan Khatib Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya adalah seorang ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Ibunya adalah seorang perantau dari bangsa Arab yang menetap di Aleganggo Mudik dan diterima sebagai bagian dari suku Koto. Sejak kecil, Muhammad Syahab sudah menunjukkan bakat dan minat yang besar dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Dia bisa membaca sendiri sejak usia 3 tahun. Dia juga sering membaca buku-buku tentang sejarah, geografi, dan mitologi berbagai bangsa yang dia temui di perpustakaan atau di rumahnya. Muhammad Syahab belajar agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802 dan mendapatkan gelar Malin Basa. Dia juga belajar banyak bahasa asing seperti Inggris, Prancis, Jerman, Latin, Yunani kuno, dan Arab. Muhammad Syahab menjadi salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan, sebuah kelompok ulama yang ingin menerapkan syariat Islam secara murni di Minangkabau. Dia ditunjuk sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol oleh Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam. Dia kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memimpin perjuangan melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Perang ini awalnya merupakan konflik antara kaum Padri yang ingin menerapkan syariat Islam dengan kaum adat yang ingin mempertahankan adat Minangkabau. Namun, Belanda kemudian ikut campur dan mendukung kaum adat untuk menguasai daerah-daerah strategis di Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol berhasil menggalang kekuatan dan persatuan di antara kaum Padri dan rakyat Minangkabau untuk melawan Belanda. Dia memimpin berbagai pertempuran sengit dan mengepung benteng-benteng Belanda di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Muaro Sijunjung, dan Lubuk Sikaping. Dia juga berhasil merebut kota Padang pada tahun 1831. Tuanku Imam Bonjol menjadi sosok yang sangat ditakuti dan disegani oleh Belanda karena keberanian dan keteguhannya dalam berperang. Belanda mengirimkan banyak pasukan dan senjata untuk menumpas perlawanan Tuanku Imam Bonjol, tetapi tidak berhasil. Belanda bahkan mengirimkan Jenderal Hendrik Merkus de Kock, seorang komandan militer yang terkenal kejam dan licik, untuk menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1837, setelah bertahun-tahun berperang tanpa henti, Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah kepada Belanda karena kehabisan pasokan makanan dan amunisi. Dia ditawari untuk tinggal di Sumatera Barat dengan syarat mengakui kedaulatan Belanda, tetapi dia menolak. Dia lebih memilih untuk dibuang ke Manado bersama dengan 353 pengikutnya. Tuanku Imam Bonjol meninggal pada tanggal 6 November 1864 di Lota, Pineleng, Minahasa. Dia dimakamkan di sana dengan penghormatan militer oleh Belanda. Makamnya kemudian menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mengagumi perjuangannya. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Nama dan wajahnya juga diabadikan dalam mata uang kertas Rp5.000 dan beberapa monumen, jalan, dan gedung di berbagai daerah di Indonesia.